Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan bagaimana orang-orang kecil dan tidak berdaya bisa tersisih oleh mereka yang lebih kuat dan berkuasa. Ada para pekerja yang mungkin mengalami ketidakadilan. Ada orang kecil yang kalah dalam perkara karena tidak memiliki orang dalam. Ada juga situasi di mana kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Bahkan di media sosial kita sering melihat bagaimana orang mudah membalas komentar-komentar kasar dengan kemarahan dan kata-kata yang lebih keras. Dunia seperti ini membuat kita banyak bertanya, masih adakah keadilan? Masih mungkinkah hidup dengan cara yang benar tanpa ikut arus kekerasan dan ketidakadilan? Kisah Nabot yang menolak tawaran Raja Ahab untuk menjual kebunnya menjadi cerminan kehidupan kita. Penolakan Nabot sesungguhnya bukanlah sebagai bentuk keinginan untuk mencari masalah atau memberontak kepada sang raja, melainkan kesadaran Nabot akan warisan leluhur yang harus dijaga. Namun keinginan Ahab yang tidak terkontrol berubah menjadi ketidakadilan. Bersama Izebel, kuasa digunakan untuk memanipulasi hukum, menghadirkan saksi palsu, dan akhirnya membunuh Nabot. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika kuasa disalahgunakan, maka kebenaran dapat dikorbankan dan orang kecil pasti menjadi korban. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah adalah pembela orang benar dan hakim atas ketidakadilan. Nabot menjadi gambaran orang yang menderita karena mempertahankan kebenaran. Nabot mengingatkan kita pada Kristus sendiri yang juga ditolak dan dihukum secara tidak adil. Tetapi dia tetap setia pada kehendak Allah. Menariknya dalam Injil, Yesus justru membawa kita pada jalan yang berbeda dari logika dunia. Jika dunia mengajarkan mata ganti mata, Yesus justru mengajarkan murid-muridnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia mengatakan jika orang menampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Ini bukan ajakan untuk menjadi lemah atau membiarkan ketidakadilan, tetapi panggilan untuk memutus rantai kebencian. Yesus mengajarkan bahwa kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan, tetapi dengan kekuatan kasih. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ini adalah puncak kasih Kristiani. Mengasihi teman itu wajar, tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita adalah tindakan yang mungkin bila hati kita bersatu dengan Allah. Saudara-saudari, bacaan-bacaan ini mengajak kita untuk berani hidup berbeda di tengah dunia yang mudah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kehidupan nyata, ini bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika kita disakiti, kita memilih untuk tidak membalas dengan kata-kata kasar. Ketika terjadi konflik dalam keluarga atau pekerjaan, kita berani mengambil langkah pertama untuk berdamai. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita tidak ikut menyebarkan kebencian, tetapi berusaha menghadirkan kebenaran dengan cara yang bijak dan damai. Kita diajak untuk berdoa bagi orang yang menyulitkan kita, bukan mengutuk mereka. Dengan cara itu, kita tidak hanya menjadi orang yang baik dan benar, tetapi menjadi orang yang sungguh meneladani dan memberi kesaksian akan kasih Allah di dunia. Tuhan memberkati.